Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat, ketemu lagi di channel MFTV kelas 3. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang pertama. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak, BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, pemanfaatan energi surya. Selanjutnya, pemanfaatan energi air. Selanjutnya lagi, pemanfaatan energi angin. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang disebut PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Nah, kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak BBM. Soal yang kedua, mengapa perlu energi alternatif? Nah, jawabannya sebagai berikut. Energi alternatif diperlukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Kemudian yang ketiga, apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatifnya? Tadi sudah kita pelajari. Ada beberapa contoh energi alternatif, diantaranya energi panas matahari, energi gerak angin, dan energi gerak air. Kemudian yang keempat, berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Nah, jawabannya, energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Kita lanjutkan soal yang kelima. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Nah, jawabannya, jika tidak ada energi alternatif, maka energi sumber atau utama akan habis. Misal bensin, solar, minyak, bumi, dan lain-lain akan habis. Kita lanjutkan materi berikutnya.
Angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Pernahkah kalian bermain layang-layang? Nah, bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang. Tempat yang lapang membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Ini gambar layang-layang. Layang-layang digambar dan diberi hiasan agar menarik. Garis digunakan untuk menghias layang-layang. Bidang juga digunakan untuk hiasan layang-layang. Layang-layang tersebut memiliki warna yang berbeda. Warna garis dan bidang menjadi motif dalam gambar layang-layang tersebut. Kita lanjutkan. Cobalah menghias gambar layang-layang berikut. Gunakan garis, bidang, dan warna sesuai keinginanmu. Nah, ini masih bentuk hitam putih. Kemudian kalau diberi warna seperti ini ya anak-anak. Ini contohnya saja. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Kita jawab bersama-sama. 1. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Kita gambarkan. Ya, itu menunjukkan pukul 15.30 dan 16.30. Jadi lama Udin bermain layang-layang adalah 60 menit ya, atau 1 jam. Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, kita gambarkan seperti itu ya. Dari pukul 15.30 itu setengah 4. Kemudian pukul 16.45, 5 kurang seperempat ya, 16.45 dikurangi 15.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 16 kurangi 15 sama dengan 1. Ya, jadi lamanya Benny bermain layang-layang adalah ya 1 jam 15 menit atau 75 menit ya. Yang ketiga, Edo bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16. Ya, jam setengah 4 sore sampai jam 4 sore. Gambarnya seperti itu. Jam 15.30 dan 16. Nah, kemudian kita kurangi 16.00 dengan 15.30. Ingat, 16.00-nya harus kita rubah dulu ya. Menjadi 15.60 dikurangi 15.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Dan 15 kurangi 15 sama dengan 0. Ya, jadi Edo bermain layang-layang 30 menit ya. Kita lanjutkan yang keempat, Siti bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00. Gambarnya seperti itu anak-anak. Kita hitung seperti tadi ya, kita ambil yang angka 17.00-nya itu dikurangi 16.30 ya. 17.00 kita rubah dulu menjadi 16.60, kemudian kita kurangi dengan 16.30. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jadi lama Siti bermain layang-layang adalah 30 menit. Kita lanjutkan. Yang kelima, Lani bermain layang-layang pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.45. Gambarnya seperti itu. Ya, kita kurangkan 16.45 dengan 16.30. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 16 kurangi 16 sama dengan 0. Jadi lama Lani bermain layang-layang adalah 15 menit. Yang keenam, Dayu bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Gambarnya seperti itu.
Kemudian seperti biasa kita hitung 1645 dikurangi 1530. 45 dikurangi 30 sama dengan 15. 16 dikurangi 15 sama dengan 1. Jadi lama Dayu bermain layang-layang adalah 1 jam 15 menit. Kalau jadikan menit 75 menit ya. Nah, jadi kalau kita buat tabel dari informasi tadi ya, Udin bermain layang-layang 60 menit, Beni 75 menit, Edo 30 menit, Siti 30 menit, kemudian Lani 15 menit, dan Dayu 75 menit ya. Itu kalau kita buat tabel. Kemudian ada sebuah pertanyaan lagi anak-anak. Ini kita jawab bersama-sama. Siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Nah, Beni dan Dayu ya. Siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Tentu siapa tadi? Ya, Lani yang 15 menit tadi. Urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang. Nah, berarti mulai dari yang paling lama adalah Beni, Dayu, Udin, Edo, Siti, dan Lani. Kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, pembelajaran yang kedua. Gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Ya. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin Bayu, disingkat PLTB. Pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin, ya. Cobalah mewawancarai teman atau orang dewasa di sekitarmu, tanyakan beberapa hal berikut ini. Nah, ini simulasi saja ya anak-anak. Nomor 1, apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga angin Bayu PLTB? Kemudian pertanyaan kedua, dari mana mereka mengetahui hal tersebut? Yang ketiga, apa keuntungan dari penggunaan angin Bayu sebagai sumber energi alternatif? Dan yang keempat, apa kesulitan dari penggunaan angin Bayu sebagai sumber energi alternatif? Tuliskan laporan hasil wawancara pada tempat yang tersedia. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang, ternyata mereka sudah mengenal pembangkit listrik tenaga angin Bayu. Mereka mengetahui PLTB dari beberapa sumber seperti buku dan juga dari internet. Pembangkit listrik tenaga angin Bayu memang sangat menguntungkan. Pembangkit listrik tenaga Bayu memiliki sumber energi yang jumlahnya besar dan terus-menerus ada di dalam. Namun, sayangnya ya, untuk menghasilkan energi alternatif dari angin membutuhkan biaya yang sangat besar. Sampai dengan saat ini masih belum banyak digunakan karena membutuhkan biaya yang sangat besar.
Sampaikan laporan hasil wawancara di depan teman-temanmu ya. Ini sekedar contoh saja. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Bermain layang-layang sangat menyenangkan. Bermain layang-layang menggunakan tali ditarik, layang-layang pun meliuk. Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya. Mari mencoba bermain tali, membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan. Ikutilah gerakan berikut ini. Ya, ini sekedar contoh saja. Siapkan 2 pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain. Gambarnya seperti itu. Kemudian ikatkan tali pada ujung pensil. Ukuran tali lebih panjang dari pensil. Gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali. Caranya adalah menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, gerakan kedua meliukkan badan dari kiri ke kanan. Sambil meliukkan badan, tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan. Diputar-putar ya, anak-anak. Lakukan kegiatan kombinasi gerakan berikut. Gerakan badan seperti menirukan gerak daun tertiup angin. Kelima, gerakan keempat, berjalan sambil meliuk dan mengayun tali. Langkah pertama mulai dari kaki sebelah kiri. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan meliuk ke arah kiri. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kiri. Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali. Gerakan kelima, kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Badan meliuk ke arah kanan. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kanan. Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Anak-anak memiliki hak untuk bermain. Kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar. Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu. Semua teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain. Sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain. Ya, jawabannya 1. Meminta izin kepada orang tua sebelum berangkat bermain bersama teman. Ya. Yang kedua, bermain sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, bermain dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang merugikan. Yang keempat, membersihkan mainan atau merapikan mainan setelah digunakan. Dan yang kelima, mematuhi tata tertib saat bermain dengan teman. Ya. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang ketiga. Kalian sudah mengetahui beberapa contoh energi alternatif. Kalian juga sudah mendapatkan informasi tentang contoh energi alternatif. Coba temukan 8 kata yang berkaitan dengan energi alternatif, juga pemanfaatan energi tersebut. Carilah kata secara menurun, mendatar, dan diagonal. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama anak-anak. Yang pertama, listrik, yaitu ketemu, kemudian angin, kemudian generator, air, PLTA, turbin, minyak, matahari. Ya, kita lanjutkan. Pilihlah 5 kata dari hasil tersebut. Jelaskan artinya sesuai dengan pemahamanmu. Ya, kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air.
PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Kinetik artinya gerak ya anak-anak. Yang kedua, minyak adalah cairan yang tidak larut atau bercampur dalam air dan terasa licin apabila dipegang. Namanya minyak itu. Yang ketiga, matahari. Matahari adalah benda angkasa berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada siang hari. Kemudian angin. Angin adalah udara yang bergerak. Generator. Generator adalah alat atau mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Gerak air termasuk salah satu energi alternatif. Semakin kuat gerak air, semakin besar pula energi yang dihasilkan. Gerak air digunakan untuk menggerakkan turbin atau kincir. Gerakan turbin dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, di antaranya menghasilkan listrik dan menggerakkan mesin penggiling gandum. Pernahkah kamu melihat kincir air? Nah, ini bentuk kincir airnya ya anak-anak. Buatlah gambar kincir air. Gunakan gambar bidang untuk membuat gambar kincir. Nah, ini contoh gambarnya anak-anak. Bisa dicontoh di rumah. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air, menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Saat ini banyak minuman kemasan yang dijual. Perhatikan tanda khusus pada kemasan. Tanda yang berupa batas waktu penggunaan air. Apabila melebihi waktu tersebut, maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum, dapat menyebabkan keracunan. Nah, berikut adalah tanda waktu penggunaan. Kondisi tidak baik disebut juga kadaluarsa. Perhatikan gambar berikut, lihatlah tanda 18/07/08. Artinya minuman tersebut ya, minuman ini ada gambar tersebut sebaiknya digunakan sebelum tanggal 18 bulan Juli tahun 2008. Ada kemasan yang menunjukkan waktu secara lengkap, ada juga kemasan yang tidak lengkap menunjukkan waktu penggunaannya ya. Nah, kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun. Kemudian kemasan ini hanya menunjukkan bulan dan tahun saja. Cobalah berarti mengamati waktu penggunaan yang ada pada kemasan berikut ini. Nah, ini misalnya kemasan gambar A ya. Minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan Desember 2017. Kemudian yang B, minuman tersebut baik digunakan sebelum 24 November 2018. Kemudian yang C, minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan Mei 2019. Dan yang D, minuman tersebut baik digunakan sebelum 17 September 2020. Yang E, minuman tersebut baik digunakan sebelum bulan Desember 2020. Jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, misalnya minuman itu kadaluarsanya bulan Desember ya. Jadi Oktober sampai November 1 bulan, November sampai Desember 1 bulan. Jadi sisa waktu untuk minuman tersebut adalah 1 bulan tambah 1 bulan sama dengan 2 bulan ya. Kemudian jika hari ini tanggal 10 November tahun 2018, berapa hari sisa waktu untuk minuman tersebut? Ya, ini misalnya tanggal 10 sampai tanggal 11 itu 1 hari, tanggal 11 sampai 12 itu juga 1 hari. Ya, jadi sisa waktu untuk minuman tersebut adalah 1 hari ditambah 1 hari sama dengan 2 hari ya, tinggal 2 hari saja. Kita lanjutkan.
Jika hari ini tanggal 17 November 2017, maka sisa waktu untuk minuman tersebut adalah, nah ini misalnya saja ya, minumannya hanya sampai 17 Januari 2018, maka kita hitung mulai 17 November 2017 sampai 17 Desember 2017 itu 1 bulan, dan 17 Desember 2017 sampai 17 Januari 2018 itu 1 bulan. Nah, jadi dapat kita ketahui sisa waktu untuk minuman tersebut adalah 1 bulan tambah 1 bulan sama dengan 2 bulan. Perhatikan batas waktu penggunaan makanan dan minuman agar kita terhindar dari bahaya. Makanan atau minuman yang kadaluarsa berbahaya untuk kesehatan. Makanan atau minuman yang kadaluarsa tidak dapat memberi energi bagi tubuh. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.